Shalom, halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran PAK hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semua sikap berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang liburan kemarin, Tuhan sudah menolong bahkan menyertai kehidupan kami. Bahkan saat ini ketika kami memasuki kegiatan belajar mengajar, walaupun itu dilakukan di rumah kami masing-masing, kami berdoa biarlah Tuhan yang akan menolong bahkan menyertai sehingga pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik dan kami pun boleh mengerti dan memahami materi yang akan disampaikan, yang akan kami terima hari ini. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, sebelum masuk materi pembelajaran pendidikan agama Kristen, Miss mau mengingatkan kepada kalian bahwa dalam setiap pelajaran pendidikan agama Kristen, kalian harus mempersiapkan Alkitab. Karena Alkitab akan menjadi panduan, bahkan fondasi kita selama kita belajar pendidikan agama Kristen. Jadi ingat, selalu siapkan Alkitab di rumah kalian masing-masing, di tempat kalian masing-masing selama mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen. Oke semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang Connected with God. Materi ini akan terbagi dalam dua bagian. Khusus untuk minggu ini kita akan belajar bagian yang pertama, bagaimana kita bisa sama-sama memahami mengenai topik connected with God atau terhubung dengan Tuhan. Nah, connected atau terhubung selalu berbicara mengenai relasi. Misalnya, orang tua dengan anak, kamu dengan mama bapak kamu. Atau bisa juga bicara tentang guru dan murid, kayak mem dan juga kalian. Kita tuh memiliki relasi. Mem sebagai seorang pengajar dan kalian sebagai seorang yang diajar. Kita sama-sama connected, kita sama-sama terhubung dalam dunia pendidikan. Nah, sebagai orang Kristen yakni pengikut Kristus, kita dituntut untuk bisa memiliki relasi yang dekat dengan Dia. Kita dituntut untuk connected with Him, connected with God. Nah, yang harus kalian garis bawahi bahwa seorang Kristen belum tentu terhubung dengan Tuhan. Sekali lagi, seorang Kristen belum tentu terhubung dengan Tuhan. Seorang yang KTP-nya itu agama Kristen belum tentu connected with Him, connect with God. Nah, kalian bisa saja ngaku, saya tuh Kristen mem, saya lahir dari keluarga Kristen, orang tua saya sudah Kristen, saya tuh rajin ke gereja setiap minggu. Tapi belum tentu kalian itu connected with God. Belum tentu kalian itu terhubung dengan Tuhan. Nah, pemahaman connected with God atau terhubung dengan Tuhan dapat kita temukan dalam satu perikop yang terambil dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8 itu bicara tentang pokok anggur yang benar. Nah, kita buka dan kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat ke-8. Nah, dalam teks yang telah kita baca bahwa dikatakan Yesus itu pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Nah, kita memerlukan pokok agar kita dapat berbuah. Nah, ketika kita connect sama pokoknya, maka kita tuh bisa berbuah banyak. Arti berbuah di sini adalah kita bisa menghasilkan kasih. Kasih yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Entahkah itu orang tua kita, sahabat kita, guru-guru di sekolah, bahkan siapapun yang kita temui. Selain untuk menghasilkan buah, mengapa connected with God itu penting? Mengapa terhubung dengan Tuhan itu penting? Alasan lainnya ialah sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, ingat Petrus berada di kitab Perjanjian Baru. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawan kita adalah si iblis. Dia itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, pernahkah kamu melihat video di YouTube Never Turn Your Back on Pickets? Dalam video tadi, kita bisa melihat kucing besar termasuk singa di dalamnya. Ia memiliki insting untuk memangsa ketika seseorang tuh membelakangi mereka. Nah, insting akan muncul ketika seekor singa melihat posisi mangsanya dalam keadaan lemah, sehingga mudah diterkam dan akhirnya mangsanya jatuh dan mati. Tapi hal itu tidak berlaku ketika seorang pria di dalam video itu membalikkan badannya. Singa atau kucing-kucing itu tidak jadi menyerang dan malah kaget. Kaget karena kemungkinan insting mereka melihat bahwa mangsanya itu dalam posisi waspada. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita connect with God, connected with God, kita akan senantiasa waspada, berjaga-jaga, sehingga iblis tidak dapat mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan kuat, kita akan bertahan ketika kita digoda oleh iblis. Nah, misalkan nih saat ada ulangan di sekolah, kalau kita tidak terhubung, kalau kita tidak connect with God, kita tuh akan menjadi lemah dan kita akan mudah terpengaruh untuk nyontek.
Tapi kalau kita connect with God, kita terhubung dengan Tuhan, kita akan mengingat firman Tuhan, dan Roh Kudus akan bekerja supaya sekalipun kita nggak bisa jawab, kita tidak akan memilih pilihan itu untuk menyontek. Nah, ataupun misalkan saat ada ajaran sesat yang datang menggoyahkan iman kita, dan bilang jangan percaya sama Tuhan, jangan percaya sama Yesus. Kalau kita connected with God, kita tidak akan terpengaruh dan ikut ajaran tersebut. Dan bahkan masih ada contoh-contoh yang lain, entahkah itu dalam pergaulan, di tengah-tengah keluarga, dan bahkan di tengah-tengah komunitas dimanapun kamu berada. Ada banyak cara yang bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kehidupan kita. Tapi kalau kita connect sama Tuhan, kita akan kuat dan kita akan bertahan. Nah, yang jelas kita harus mengerti mengapa terhubung dengan Tuhan, connected with God itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lah, terus gimana Mem supaya kita connected with God? Gimana caranya Mem supaya saya bisa terhubung sama Tuhan? Nah, hari ini kita belajar ada 2 poin. Tapi hari ini kita hanya akan membahas 1 poin saja. Poin satunya lagi kita akan bahas di dalam pertemuan berikut. Nah, poin yang pertama yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana kita bisa connected with God, terhubung dengan Tuhan. Yang pertama, kalian harus menerima Tuhan Yesus dalam hidup kalian. Nah, ini kunci dalam kita connect sama Tuhan. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada cara yang lain. Kita harus menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, pikiran kita, bahkan di seluruh kehidupan kita. Nah, kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur itu. Nah, kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ada banyak bagian Alkitab yang memperlihatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalian bisa lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13, Yohanes 8 ayat yang ke-58, dan masih banyak lagi ayat Alkitab yang memperlihatkan bagian bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau kita menerima Tuhan dalam hidup kita, maka kuasa Tuhanlah yang akan memelihara. Kuasanya dan pemeliharaannya akan senantiasa tercurah bagi setiap kita orang-orang percaya, bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, dengan kuasanya kita pun akan terhubung dengannya. Nah, kemudian karena Tuhan Yesus adalah juru selamat dan satu-satunya jalan keselamatan. Coba kita buka Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, kita ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dari ayat firman Tuhan ini kita tahu bahwa hanya lewat Tuhan Yesus saja kita bisa datang kepada Bapa. Hanya lewat Tuhan Yesus saja kita bisa connected with God. Kemudian, karena Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Kita buka sama-sama 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Kalau sudah dapat semuanya, kita baca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan mengatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, dalam kitab Kejadian kita melihat bahwa manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Bagian ini sudah kita pelajari dari kita, atau bahkan dari kalian masih kelas 7. Nah, kita lihat bahwa manusia itu telah jatuh dalam dosa. Nah, hal ini membuat manusia terpisah dari Allah. Sebab kita ingat bahwa Allah itu kudus dan tidak berkenan atas dosa. Lalu kemudian Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, siapa? Yaitu Yesus Kristus, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan manusia dari jerat maut akibat dosa. Nah,
Tuhan Yesus juga mendamaikan manusia dengan Allah yang telah terpisah sejak kejatuhan manusia. Nah, Tuhan Yesus menjadikan kita connected with God lagi. Nah, kita bisa lihat ilustrasi berdasarkan gambar yang ada di sebelah sini. Baik, kalau kalian belum pernah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kalian, maka hari ini, dalam waktu ini, bahkan dalam kesempatan ini, mari kalian dengan sungguh-sungguh membuka hati, menerima, bahkan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati dan pikiran, bahkan dalam hidupmu. Mari ikuti Miss, kita mau sama-sama berdoa. Dan di dalam doa ini, mari setiap kalian yang ada di rumah masing-masing dengan sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan lewat doa yang akan kita sama-sama naikkan pada saat ini. Tuhan Yesus, saya mengakui dan menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saya mengundang Engkau masuk dalam hati, pikiran, dan hidup saya. Ubah hidup saya menjadi baru, dan kiranya Roh Kudus memampukan saya untuk bisa mengikis segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tolonglah saya, Roh Kudus bantulah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, kiranya melalui doa ini, setiap kita, bahkan kalian yang ada di rumah masing-masing, kita boleh membuka hati, kita boleh mengundang Tuhan untuk masuk dalam hidup kita masing-masing. Nah, maka dari itu, lewat materi hari ini, Connected with God, biarlah kita semakin menyadari betapa pentingnya kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Ingat, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita akan mudah jauh, kita akan mudah jatuh. Iblis setiap saat, kapanpun dan dimanapun dia akan selalu datang untuk menjatuhkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhanlah yang memampukan kita melawan setiap godaan-godaan iblis. Mari kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk materi saat ini. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, mengarahkan hidup kami, agar supaya kami senantiasa terhubung dengan Tuhan. Kami sadar ketika kami jauh dari Tuhan, kami mudah lemah, kami mudah jatuh. Dan sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan senantiasa membimbing kami untuk senantiasa terhubung dengan Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada bagian yang mungkin belum kalian mengerti, silakan kirimkan pertanyaan itu di email Miss. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikut. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.